Pandemi virus COVID-19 telah membawa dampak yang dirasakan oleh masyarakat, baik secara kesehatan, sosial ekonomi, politik, pendidikan, dan pembangunan. Halo, kenalin, aku Putri Orchid Wirawibowo, Grantis VDMI dari Universitas Andalas. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas mengenai apa itu new normal dan apa aja sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi new normal seperti saat ini. Jadi jangan di skip dan tonton terus videonya sampai selesai. New normal adalah suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah guna membuka kembali aktivitas ekonomi sosial dan kegiatan publik secara terbatas, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terjangkit virus corona. Nah, new normal ini bisa dibilang langkah terakhir yang dilakukan pemerintah setelah melakukan kebijakan sebelumnya. Seperti yang pertama itu ada di rumah aja atau stay at home. Ada work from home di mana seluruh aktivitas bekerja, sekolah, dan aktivitas publik dialihkan dari rumah. Nah, yang ketiga ada PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dan yang terakhir ini adalah new normal. Nah, hal itu semua dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona secara masif. Nah, jadi apa aja sih kebijakan baru yang harus kita lakukan ketika menghadapi new normal seperti saat ini? Yang pertama tentunya adalah menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer dengan tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini videonya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Nah, itu tadi video bagaimana tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus selalu menggunakan masker ketika bepergian atau keluar rumah. Nah, masker ini bisa kalian menggunakan masker medis ataupun masker kain yang tentunya dia memiliki 2 lapisan. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan masker padahal kita tidak sakit? Nah, kita harus menganggap semua orang itu sakit dan semua orang itu mampu menyebarkan virus corona. Jadi, ketika kita menggunakan masker, kita akan lebih memproteksi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah kita harus selalu menghindari tempat-tempat orang berkerumun atau tempat-tempat ramai seperti pasar, mall, tempat objek wisata, bioskop, dan lain-lainnya. Karena di tempat-tempat ini bisa menyebabkan penyebaran virus corona. Karena apa? Banyak orang berkerumun, kurangnya jaga jarak, dan terjadinya interaksi di situ. Apalagi orang-orang yang di situ ada yang menggunakan masker dan ada yang tidak menggunakan masker. Nah, yang terakhir adalah hindari melakukan perjalanan yang tidak penting seperti berwisata, berekreasi, jalan-jalan, pulang kampung, mudik. Nah, seperti itu merupakan hal-hal yang tidak penting di tengah wabah virus corona yang lagi gempar-gemparnya. Nah, jadi usahakan ketika kita new normal saat ini kita juga harus tetap di rumah aja, menjaga jarak, membatasi interaksi kita dengan orang lain. Nah, kalau kita bosan di rumah aja, apa aja sih hal yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa berkumpul dengan keluarga, bercerita, memanfaatkan waktu bersama, atau melakukan ibadah, melakukan hobi. Namun
namun dengan catatan kita harus tetap di rumah aja dan menjaga protokol kesehatan. Nah, itu tadi hal-hal yang harus kita lakukan dan harus kita biasakan ketika kondisi new normal seperti saat ini. Nah, satu pesan dari aku, mari menyikapi kondisi new normal dengan penuh kesadaran agar kita terhindar dari virus COVID-19 atau corona. Dan ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Salam sehat selalu. Dadah!